Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Yansa Channel. Sekarang lagi sama Mas Bungki. Ilmu T sama Ilmu T. Nggak punya nama, nggak tahu namanya. Mas, kan kalau pergi keluar negeri itu ya ke Korea kan banyak PT-PT. PT itu gimana menurut Mas? Prosesnya itu tergantung nasib atau semua PT baik? Apa semua PT-nya gimana, itu menurut sampean gimana? Sampean kan sing berpengalaman lewat PT. Kalau proses lewat PT, saya nggak bisa mengatakan semua PT jelek dan semua PT baik. Ya jelas dua-duanya berjalan lah. Tapi kalau kita ngomong masalah PT itu kebanyakan hampir 90% kembali ke diri kita masing-masing. Telepon Mas Budi mungkin ya Mas. Seperti itu. Karena kembali ke diri kita kan gimana, kan kita ya, orang awam nasib, datang ke PT biasanya diminui sekian hari berangkat, sekian bulan berangkat, sekian ratus juta masuk, apalagi pas ke Korea. Kalau kita orang awam biasanya kita condong selalu mengikuti apa yang dikatakan orang-orang PT, karena yang di pikiran kita tuh pengen cepet-cepet segera berangkat, pengen cepet-cepet segera kerja. Mungkin ada lah teman-teman kita yang ngomong kalau masuk PT jangan berat dulu, itu mereka sudah berpengalaman. Atau kalau orang yang belum berpengalaman pasti ada rasa takut untuk kehilangan pekerjaan. Berarti pelak PT ini nggak bisa dikatakan semua baik, semua buruk ya Mas. Ya. Tergantung nasib berarti. Iya, PT itu Ganti. relatif lah. Niat Ya, mereka ya. cuma membantu. Yang apa namanya? Yang benar nih duit masuk dulu, proses dulu baru duit masuk. Itu ada dua jawaban. Di mana posisi kita? Kalau posisi kita belum pernah merantau sama sekali, Nah, itu otomatis kita akan cenderung menghasilkan uang. Karena apa? Kita akan takut. Kadang-kadang mereka ngomong, Mas ini bayar sekian, ini buat beli job. Kalau nggak dibayar, nanti otomatis jobnya diambil ke orang lain. Otomatis kita pasti ngeluarin uang. berarti lebih baiknya kalau ke PT itu ngajak teman yang udah berpengalaman. Berarti biar ada kawan ngomongnya, jadi nggak masuk duit banyak-banyak dulu Ya, gitu. benar. Kalau saran saya, Nah, kalau masuk PT sesuai alur aja lah. Misalnya medical ya kasih uang buat medical. Misalnya kasih uang buat pasporan atau apa, kalau kita pasporan bikin sendiri ya bikin sendiri. Terus kalau misalnya jobnya berapa ya kasih uang job kan. Misal proses ketahuan dia 54 juta atau mungkin 30 juta, langsung dikasih 30 juta, itu kurang pas. gitu. Berarti kalau setiap proses baru yang normal, misalnya paspornya normalnya berapa bayar itu. Nanti medical normalnya berapa bayar medicalnya. Sesuai tahap-tahapannya. Enggak langsung gelontong 1 juta gitu, enggak ya. Jangan Itu cenderung malah kita nanti yang terbelakang. Contohnya saya sendiri. kalau gitu cenderung permainan PT ya kalau misalnya Orang minta udah bayar banyak. kok. Kalau uangnya udah masuk, prosesnya malah ditunda-tunda ya. Lawang udah orang duitnya udah masuk kok ya. Masuk. Mereka udah untung. Setelah kita mau ditelantarkan, mau gimana kan setelah dia ya Mas ya. Kalau duitnya masih masuk sedikit-sedikit kan nanti kan baru belakangnya mungkin dia untung gitu ya Mas ya. Gitu. Soalnya saya kan lewatnya resmi lewat G2G. Kalau maksudnya lewat jalur pintas kan otomatis lebih banyak pengalamannya buat sharing-sharing buat teman-teman yang pengen kesini dengan jalan pintas itu loh Mas, kan banyak sekali. Tapi kalau bisa ya nggak usah pakai jalan pintas lah. Jalan pintas itu Buat orang-orang yang kepepet. Bukan orang-orang yang kendel ataupun bernyali, bukan. Jalan pintas itu menurut saya buat orang-orang yang kepepet lah. Kepepet mungkin secara perhitungan kalau kita mau lewat resmi mungkin ada angan-angan takut sama waktu, tes nggak lulus dan sebagainya kayak gitu. Banyak faktor dan alasan kenapa kita memilih jalan pintas untuk masuk ke Korea. Ya jelas soalnya kalau lewat G2G itu loh sekarang selain rumit, prosesnya rumit, lamanya juga iya, terus belajar bahasanya belum tentu lulusnya itu loh Mas. Karena sekarang itu persaingannya tuh puluhan ribu kalau lewat jalan G2G itu loh Mas. Kalau lewat jalan pintas kan siapa cepat, siapa punya modal berangkat kan Jalan gitu. pintas pun peluang untuk kena tipu juga luar biasa banyak. Nah makanya itu
Kalau misalnya bayarnya sedikit-sedikit kan kalau tertipu pun tidak banyak begitu loh Mas. Tapi makanya biar tidak ketipu sedikit tahapan kalau menurut Mas tuh harus bagaimana milih PT-nya gimana, apa harus pergi ke PT-nya teman yang udah berangkat lewat situ, kita pergi ke situ apa gimana? Ya itu bisa jadi alternatif. Carilah PT yang mungkin ada teman yang sudah berhasil masuk, terus atau mungkin kalau kita punya skill bahasa Inggris kita bisa lewat Traveloka dan sebagainya. Loh, Traveloka itu ada jasanya juga tuh Mas? Bukan ada jasa, tapi kita kan bisa mandiri. Kita bisa booking tiket sendiri, kita bisa ngurus visa sendiri, kita bisa booking hotel sendiri. Oh berarti bisa booking semuanya tuh dengan bisa. di Traveloka itu ya? Bisa lewat jasa aplikasi lah. Kalau itu malah duitnya belum masuk ya kalau udah booking sendiri gitu malah? Uang udah masuk, tapi kan hampir 50%. Hampir Iya, jauh lebih murah lah. Oh 50% lebih murah gitu ya? Lebih murah. Cuma untuk apa namanya ke imigrasi dan sebagainya ya kita kembali ke diri kita masing-masing. Ya kalau Traveloka nggak ada yang jamin, nggak ada yang nganter. Kalau di imigrasinya kalau ketolak ya ditanggung sendiri gitu ya Mas ya. Nggak ada yang dijaluin tolong lah ya. Tapi emangnya kalau ikut PT emangnya bisa Mas kalau lihat imigrasi dibantu? Nggak jamin. Di PT di imigrasi pun kita masuk sendiri. Oh, jadi mereka cuma jalan nganter, otomatis mereka tetap lolos. Oh mereka lolos, Iya, kitanya yang kita nggak tahu. sama aja sendiri ya Mas ya. Otomatis kita sendiri. Kenapa lagi? Mam. Salam. Jajan kertas. Oh man. Kacukuro tosai. Apa mau nyetok? Mobilnya gua jopo wae. Barang. Oh alah. PT banyak banget Mas yang tertipu di PT itu Mas. Oh enggak, tanya teman-teman yang sudah berhasil lewat sini. Yang udah ke Korea ataupun udah proses Korea udah berangkat sekat sampai ke sini. Nah itu boleh ditanyain ya Mas ya. Alternatifnya kayak gitu. Kalau misalnya kosongan nggak tahu punya pengalaman tiba-tiba cari di Google PT atau gimana gitu kan jangan ya. Jangan lewat Google. Lebih berbahaya ya. Terus lihat juga keadaan kayak sekarang sikon kan corona. Banyak negara-negara yang nggak bisa menerima, bukan nggak bisa, belum menerima Indonesia lah intinya. Itu kan juga banyak sekali. Ya seperti di Korea sekarang ini masih menutup Mas, masih menutup warga asing kecuali kalau visanya bisnis itu bisa Mas. Kalau punya visa bisnis itu bisa masuk. Tapi kalau cuma visa turis, visa yang nggak berkelas gitu loh Mas ya. Itu nggak bisa masuk sekarang. Ya, itu kan bisa buat patokan, otomatis logikanya kan kita kalau cari PT atau kita cari jasa, mereka tetap kadang-kadang bilang, oh bisa Mas, bisa bulan sekian. Kalau bisa ya nggak usah dulu lah. Tunggu situasi normal. Sayang sama uangnya nanti. Kalau tipu ratusan juta, mending buat usaha di rumah ya Mas ya. Aduh iki wis dijamu iki. Sebentar Mas. Suwun Mas, vitamin bisa. Oke kalau video tentang PT cukup sampai di sini. Nanti ada video-video selanjutnya. Kita sambung di video part-part selanjutnya. Sekian dari saya dan Mas Ilmu teh. Enggak, itu nama Ilmu teh itu saya teringat sama teman saya. Nah, gimana ceritanya Mas? Baik saya. Ketika pada saat ada teman lah, dia juga punya channel. Juga berada di Korea. Ketika ditanya dengan Mas siapa? Terus dia jawab Ilmu teh gitu. Ketika saya ingat Ilmu teh, ingat teman saya. Dan alhamdulillah sekarang ada di sini dia. Temannya udah di Korea juga? Alhamdulillah ada di sini. Oke, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.